Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Dan kita juga mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan. Melaluinya kita semakin ingat akan kasih dan korban Kristus, sehingga kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari, seumur hidup kita di bumi. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang pertama, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Meskipun perikop ini sampai kepada ayat-ayat yang di bawahnya, sampai ayat yang ke-17, untuk kita bisa mendapatkan sebuah gambaran ketika kepada jemaat di Kolose yang disusupi oleh ajaran-ajaran yang menihilkan ketuhanan Yesus Kristus, ajaran yang bersumber dari filosofi Yunani yang beranggapan bahwa hal-hal yang lahiria, yang nampak oleh mata, itu lebih rendah sifatnya, sehingga ada dewa kejahatan yang beda dengan dewa kebaikan yang jauh, dan mereka mengelola tata dunia, kosmos yang bisa dilihat, bisa dipegang ini, sehingga keilahian Yesus juga dijadikan sebagai kategori sesuatu yang terlihat, sehingga dia lebih rendah dari Allah yang tidak nampak itu. Filosofi seperti ini kelihatannya rohani, tapi sangat berbahaya. Karena Allah menciptakan manusia seutuhnya, roh, jiwa, yang diam dalam tubuh. Menganggap bahwa hal-hal yang lahiria lebih rendah, maka akan lahirlah pemahaman pekerjaan-pekerjaan lahiria sifatnya lebih rendah. Seorang pendeta pekerjaannya lebih mulia, pekerjaan para imam lebih tinggi dan lebih mulia, sangat berbeda dengan orang-orang yang bekerja secara fisik. Tetapi sesungguhnya Allah ingin kita mengerti bahwa manusia diciptakan untuk melakukan kehendak-Nya. Manusia roh yang diperbaharui ini masih diam dalam tubuh jasmani. Bahwa di dalam tubuh jasmani ini, seperti minggu-minggu kemarin kita belajar, seperti sebuah pabrik dosa yang kalau dirangsang, kalau dikasih suplai bahan baku, sekalipun itu sudah 60-70 tahun di dalam Tuhan, dia akan bergerak bekerja lagi. Anda bisa melihat mesin-mesin tua yang ketika terawat dengan baik, pasif karena tidak diberikan bahan bakar, tidak dihidupkan. Tetapi ketika semua dicukupkan, maka mesin tua ini bisa berderak dan hidup lagi. Dan Alkitab mengingatkan kita tinggal dalam tubuh yang selalu bisa berbuat dosa. Saya ulangi lagi, kita masih tinggal dalam tubuh yang selalu bisa berbuat dosa ketika dirangsang, ketika digoda, ketika dikondisikan, ketika dia lebih dominan dari manusia rohani. Sekalipun orang itu sudah Kristen. Sehingga selama kita hidup dalam tubuh jasmani, kita harus berjuang mematikan oleh kasih karunia Allah tentunya, oleh pertolongan Tuhan, mengalahkan keinginan-keinginan dosa. Dan medan peperangan terbesar yang utama adalah di pikiran kita. Sehingga kalau kita memikirkan terus hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, maka itu akan mengendap dan menjadi sebuah keinginan yang satu hari akan berbuah. Sehingga di dalam ayat ini, perikop ini dikatakan bagaimana kita mengenakan manusia baru. Dan saya menjuduli khotbah pagi ini, dan mungkin minggu depan juga, karena tidak selesai pasti, membagi dua perikop ini. Perjuangan manusia baru. Kata berjuang itu sebuah kata yang hampir sudah hilang dari perbendaharaan kita, karena kita ternina bobokkan dengan semua kemudahan di bidang teknologi,
Di bidang kehidupan yang rumit telah menjadi mudah karena capaian-capaian di berbagai bidang teknologi informasi dan seterusnya. Dan kemudian dalam hal yang rohani, kita juga bisa dapati manusia rohani tidak lagi berjuang. Seolah-olah Tuhan ingin dia menerima apa adanya, komplit, dan dia jadi seorang Kristen yang pasif. Tapi saya ingin berkata, jika Anda pasif dalam hidup rohanimu, selama engkau masih hidup, tapi engkau tidak mau mengerjakan apapun yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu, maka Anda sebetulnya tidak mengerti kehendak Allah. Telah dibelokkan oleh si iblis, sehingga kita hanya mengejar hal-hal yang kelihatan penting dan berguna untuk hidup di bumi ini saja. Tapi hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang akan datang, menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Dianggap abstrak, dianggap tidak nyata, dianggap tidak penting. Karena yang paling penting sekarang adalah sesuatu yang bisa dipegang. Makan, minum, pakaian, uang, harta, kedudukan, dan sebagainya. Itu penting, tetapi itu tidak boleh membuat kita kemudian pada akhirnya hanya memiliki itu saja. Saudara, adakah kita masih mau berjuang supaya apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib menjadi nyata dalam hidup kita? Karyanya sempurna, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan bagian kita. Mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita baca sama-sama ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi secara sederhana, kalau kita tidak mau ambil bagian selama kita hidup di bumi, mencari dan mengumpulkan hal-hal yang satu hari kita akan berkata, ternyata inilah harta sejati dan abadi. Sehingga kita akan berkata dalam penyesalan, semoga bukan kita. Dan berkata, betapa bodohnya saya selama hidup di bumi, sekalipun saya ke gereja dan jadi Kristen, karena hanya mengejar hal-hal yang satu hari tidak bisa bertahan di dalam kekekalan, yang satu hari tidak menjadi arti apapun bagi saya. Kalau Anda satu hari rindu bersama dengan Tuhan di sorga, apakah begitu, saudara? Benarkah pernyataan saya? Kita rindu untuk bersama Tuhan di sorga satu hari ketika kita berpindah dari tubuh jasmani. Yang setuju angkat tangan. Betul? Ada yang gak setuju juga? Anda akan ada di mana kalau tidak bersama Tuhan satu hari di sorga? Anda akan ada di mana? Kita pasti merindukan akan ada bersama dengan Tuhan, dan di mana ada Tuhan di situ sorga. Dan kalau kita rindu bersama Tuhan setelah kita berpindah dari kematian, saya mengajak kita membangun hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan. Kalau di bumi kita tidak mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita berharap satu hari kita akan mati dan bersama Tuhan di sorga? Sehingga kita berkata, benarlah ketika Tuhan berkata dari begitu banyak 33.000 ayat dalam Alkitab, ketika diintisarikan, dia hanya berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
segenap pikiranmu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita tahu begitu banyak perintah. Orang-orang Yahudi punya larangan dan punya perintah 600 lebih. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal 33.000 ayat dalam Alkitab? Tapi kalau diintisarikan menjadi sebuah kebenaran yang sederhana namun begitu berkuasa, mengasihi Tuhan seumur hidup kita di bumi dan mempraktekkannya di dalam bentuk tindakan kita kepada sesama, maka itu bukan satu hal yang sukar untuk diingat, meskipun tidak mudah untuk dilakukan. Tuhan tahu ketika kita di bumi tidak melekatkan jiwa dan hidup kita kepadanya dalam kasih, maka Anda tidak ada memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan ke gereja hanya karena ini hari Minggu, hanya karena sempat, tapi tidak dibangun di atas relasi mengasihi Tuhan. Banyak orang mau melayani dalam pelayanan gerejawi. Ada fenomena ketika semua pengusaha, semua orang karir dilibatkan dalam gereja dan gereja mengakomodir dengan jabatan gereja. PDP paling banyak. Maka orang berkata di dunia sekuler, di dunia marketplace saya berhasil. Maka alangkah baiknya kalau saya juga punya sebuah jabatan rohani. Dan ada gereja, ada pendeta yang menyalahgunakan tujuan dari melibatkan jemaat untuk pelayanan, memudahkan, merendahkan, sehingga semua orang seolah-olah yang melayani harus jadi pendeta pembantu. Sehingga terdegradasilah jabatan gerejawi. Dan banyak orang yang disebut PDP hidupnya tidak benar. Entahkah dia sebagai pengusaha, entahkah dia sebagai seorang karir, dan orang berkata itu pendeta. Kok begitu? Saudara, mari kita merenungkan bahwa ketika kita hidup mengasihi Tuhan di bumi dan melekatkan jiwa kita, Tuhan pasti juga menjagai kita dan menolong kita, sehingga kita bisa berhasil dalam perjalanan pengembaraan kita di bumi ini. Kita pengembara, satu hari kita akan pulang. Pulang kemana? Ke rumah Bapa. Kalau ada anak nakal yang menghilangkan diri dari pandangan mata Tuhan dan satu hari berharap dia akan pulang ke rumah Bapa disambut, maka saya ingin berkata bahwa itu sesuatu yang keliru. Tapi jika kita ingin pulang ke rumah Bapa satu hari dan disambut oleh penghuni sorga, maka kita harus menggunakan setiap hari dalam hidup kita selama kita masih bisa melakukannya untuk menghasilkan atau untuk melakukan kehidupan yang berkenan kepadanya. Yang paham dan mau boleh katakan amin. Ya. Jadi dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 17, Anda harus memperhatikan perjuangan kita adalah mewaspadai pembunuh. Kalau tadi ada pernyataan yang sinyalemen kejahatan, kriminalitas meningkat, maka sesungguhnya dalam dunia rohani kita hidup dalam lingkungan dari dalam maupun dari luar, pembunuh-pembunuh kehidupan kita. Secara rohani banyak orang yang mati meskipun tubuhnya damai, sejahtera, terproteksi dengan baik, tapi rohnya padam, dan yang lebih mengerikan, rohnya sesungguhnya mati. Dan bagian berikutnya adalah perjuangan kita adalah mengejar panggilan surgawi. Apakah ini sesuatu yang terlalu tinggi? Tidak. Tuhan meminta kita melakukannya. Tuhan akan memampukan kita sehingga pada akhirnya kita meraih apa yang disediakan Allah bagi kita
kita mengejarnya selama kita ada di bumi. Anda tidak boleh berkata, aku cuma mau jadi penonton. Tapi Ibrani pasal 12 berkata, Tuhan menempatkan kita di jalur perlombaan iman. Jadi Tuhan yang menempatkan saudara. Ingatlah beberapa minggu yang lalu kita membahas, Tuhan punya orangnya di tempat masing-masing yang Dia tempatkan, di tempat yang dikehendakinya. Persoalannya adalah orang yang diutus dan ditempatkan Tuhan ini tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang mengutus dan menempatkan dia pada posisi itu. Dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, Anda ditempatkan Tuhan di situ. Seorang istri menjadi pemimpin keluarga bersama suaminya, Tuhan yang menempatkan Anda di sana. Dalam pekerjaan sehari-hari, di mana saja kita ada, apa yang kita lakukan, mari kita memandangnya sebagai apa yang Tuhan tugaskan, sesuatu yang ditugaskan Tuhan, dan kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, di pemandangan Tuhan. Coram Deo dari bahasa Latin berarti kita melakukan di hadapan Tuhan semua yang kita lakukan. Kita tidak akan melenceng jauh, dan kita gampang sadar, mudah diingatkan, mudah kembali kalau kita sadar semua yang kita lakukan tidak lepas dari hadapan mata Tuhan. Apakah ini baik? Atau bahkan ini mengganggu dan membatasi kita? Saya percaya seharusnya kita berpikir ini sangat baik, supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Nah, mari kita membaca sekali lagi dan memperhatikan cermat ayat 1. Dalam terjemahan bahasa Indonesia standar disebut, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan, jadi dibangkitkan bersama itu jadi satu kata dalam teks aslinya. Jadi kita tidak bisa bangkit kalau kita tidak melekat dengan Kristus. Jadi ketika kita dibangkitkan, dihidupkan kembali, itu hanya terjadi kalau kita tinggal bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apakah orang-orang di luar Tuhan yang hidup dan mati di dalam dosa mengalami ayat ini? Tidak. Karena teks aslinya berkata, kamu dibangkitkan bersama. Jadi kalau kita nempel, tinggal, dan Tuhan di dalam kita, kita ikut dibangkitkan dari kematian rohani. Dan kemudian keinginan Tuhan adalah supaya kita carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya bandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama Kristus. Atau saya ulangi, kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang di sorga, di mana Kristus ada, duduk memerintah bersama dengan Allah. Jadi ada hal yang Anda atau seorang Kristen tidak akan dapatkan dalam hidupnya jika dia tidak mengusahakannya. Jangan termakan dengan ajaran yang berkata bahwa saya sudah menerima semua di dalam Kristus waktu Kristus mati di kayu salib, sehingga tidak perlu melakukan satu hal apapun. Sehingga banyak orang Kristen sangat pasif dalam hidup mengiring Tuhan. Paling hanya dia datang ke gereja, menghadiri kebaktian-kebaktian gerejawi, dan dia berpikir itulah bagian dia. Tetapi sesungguhnya kita harus berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang di sorga. Kita tahu dalam dunia, kalau orang namanya usaha, tidak ada jaminan 100% semua usaha itu akan berhasil. Dari 100 yang kita lakukan,
Mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa capai secara maksimal seperti rancangan kita. Sehingga kalau kita berkata orang yang paling ulet adalah pengusaha, karena harus terus berusaha. Dia harus berusaha dengan segala kerumitan dan dilema dalam pekerjaan. Di hari-hari seperti sekarang, orang bergumul dan berjuang. Bagaimana dia bisa bertahan dalam usahanya? Tanggung jawab bukan sekedar mencari laba untuk membagi hasil kepada karyawan, tetapi mempertahankan kewajiban untuk membayar gaji, membayar semua yang lain. Kita pasti membaca atau mendengar banyak negara di Eropa yang menonjol dalam pemberitaan adalah Inggris. Orang-orang yang begitu sulit untuk bertahan dalam hidup karena inflasi yang begitu luar biasa tingginya, sehingga tidak bisa membayar kebutuhan untuk membayar listrik dan gas, dan mereka harus menggeser makan. Jumlah yang tidak sedikit karena 10 juta lebih orang-orang yang menjadi tidak lagi makan sehari 3 kali. Kalau Anda makan 2 kali dengan alasan diet, Anda nggak bisa berkata, saya juga makan 2 kali saja. Enggak, tapi ini orang yang tidak bisa makan karena mereka tidak bisa memiliki cukup uang. Karena ada kebutuhan yang lebih besar dianggap daripada sekedar makan. Kita tinggal di negeri yang kita harus syukuri. Kita masih bisa makan. Dunia sedang masuk dalam situasi yang tidak mudah. Para pengusaha harus berjuang. Dan secara rohani kita juga harus memiliki sikap seperti ini. Berusaha mengejar apa yang Allah sediakan bagi kita di sorga. Sebuah usaha pasti membutuhkan perjuangan. Di dalamnya ada ketekunan. Di dalamnya ada tertulis sebuah kalimat besar, pantang menyerah sebelum mendapatkan. Kalau Anda menjadikan ini sebagai moto perjuangan dalam hidup, aku tidak akan menyerah dalam hidup sampai aku menerima apa yang Allah sediakan bagiku di dalam Kristus. Ini bukan soal menuntut Tuhan, tapi ini soal melakukan bagian kita supaya penyediaan Allah tidak menjadi sia-sia karena kita tidak mau berjuang. Dia mau supaya kita menerima apa yang Dia sediakan. Tapi sebelum kita masuk di situ, saya mau mengajak kita melihat beberapa ayat dalam surat Efesus yang nanti dalam bagian yang Kolose juga ada. Karena membaginya dalam 2 bagian, yang terakhir tadi nanti di minggu depan. Tapi bicara tentang kita harus mewaspadai pembunuh rohani kita, pembunuh hidup kita. Menarik untuk merenungkan kalau kita berkata, kita ini orang yang hidup. Tapi karena jatuh dalam dosa, kita adalah orang yang mati secara rohani. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibangkitkan, kita dihidupkan kembali. Tapi kemudian kita juga harus tidak lagi merespon, melakukan keinginan-keinginan dosa. Sehingga dulu ada sebuah kalimat yang awalnya saya tidak mengerti, banyak orang yang mau hidup harus mati. Tentu perlu penjelasan. Orang yang mau hidup bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah, dia harus mati terhadap dosa. Tapi sebelumnya, Efesus pasal 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Kita tidak bisa memungkirinya. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Berarti kalian tak
taat kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dahulu kita semua juga sama. Dahulu kita semua sama juga dengan mereka. Kita hidup menurut tabiat manusia kita dan melakukan apa yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Bukankah ini sesuatu yang nyata? Sampai hari ini pun tidak sedikit orang hidup menuruti tabiat manusianya saja. Dalam bahasa terjemahan standar, keinginan-keinginan daging. Kita hanya hidup untuk menyenangkan apa yang tubuh kita, daging kita ingini, manusia lama kita ingini. Kalau dia bekerja, kalau dia melakukan sesuatu hanya sebatas dalam koridor, itu yang disenangi oleh manusia lamanya. Kalau itu mengganggu manusia lamanya, dia akan menolaknya. Pada waktu itu kita adalah orang-orang yang kena murka Allah juga, sama seperti orang lain. Ayat 5, 4 dan 5 kita baca sama-sama. Tetapi betapa besarnya kemurahan hati Allah. Ia mengasihi kita, sehingga pada waktu kita masih mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran kita, Ia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi hanyalah karena kebaikan hati Allah kalian diselamatkan olehnya. Ada irisan yang sama dari pasal yang ketiga ayat 1 dengan Efesus pasal yang keempat ayat 5. Ia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau kita mau menanggalkan manusia lama, tidak ada lain satu-satunya jalan kita bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita. Menyatu dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau ada orang yang hanya mengikuti keinginan-keinginan dagingnya saja, tidak mungkin dia bisa mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu sebuah perlawanan, seperti gelap dan terang. Mari kita melihat beberapa hal yang harus kita waspadai dalam hidup. Sesuatu yang dahulu, sebelum kita mengenal Tuhan, kita semua sudah mati karena dosa-dosa, mewarisi apa yang dialami Adam. Sehingga di dalam Adam kita juga memperoleh warisan dosa. Tapi sebagai manusia kita juga melakukan dosa, sehingga komplitlah untuk berkata bahwa kita manusia adalah orang berdosa. Yang pertama karena warisan di dalam Adam, yang kedua karena kita melakukannya. Bahkan anak kecil pun sudah bisa berdosa dengan sifat egoisnya dan seterusnya. Tapi sesudah kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus, tidak sedikit orang Kristen bisa mati lagi secara rohani kalau dia tidak mewaspadai pembunuh yang di sekitarnya. Saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, ini sudah Kristen tapi tidak punya minat dan penghargaan terhadap hal-hal rohani. Dia hanya senang kalau bicara dengan topik-topik yang dia senangi, seputar pekerjaan, perkembangan teknologi, perkembangan politik, baik nasional, baik lokal. Tanggal 4 ada Pilkades di Oku. Oh, kita bisa cerita 2 tahun lagi mungkin kita akan Pilpres dan seterusnya. Kita bisa cerita banyak, menghabiskan waktu. Kalau kita cerita tentang perkembangan teknologi, bukan lagi 5G, orang sudah mengarahkan pada 6G, ya kan? Wah, banyak hal yang bisa menyenangkan orang. Bicara tentang semualah. Tapi ketika Anda bicara tentang rohani, atau ketika Anda mendengar tentang hal yang rohani, apakah Anda juga bergairah hal yang sama?
Uji ini, karena ini salah satu indikator penting dalam hidup ini. Apakah Anda punya minat? Apakah Anda menghargai hal-hal yang rohani seperti orang menghargai uang? Orang berkata waktu adalah uang, sehingga apa yang tidak menghasilkan uang secara langsung dianggap tidak berguna. Ngobrol kosong, gak ada duitnya, percuma. Orang menilai waktu adalah uang, sehingga semua diukur dengan itu. Tapi saya mengajak kita melihat diri kita sendiri. Apakah Anda punya minat dengan hal-hal yang rohani? Seperti besarnya minatmu ketika bicara tentang anak, masa depan, hidup kesehatanmu, olahraga, hobimu, dan seterusnya. Apakah kita punya minat untuk mencari sesuatu yang kita pikir apa ada gunanya untuk hidup saya sekarang ini? Dan apakah kita menghargainya? Hal-hal yang rohani yang tidak bisa diukur dengan uang, karena perbandingannya tidak sesuai. Karena tidak sesuai dan tidak bisa dikomparasi, maka orang berkata itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang, gak ada gunanya, tidak berguna. Saya mengutip beberapa contoh, atau satu contoh di sini. Kalau kita baca Kejadian pasal 25, Anda tahu seorang yang bernama Esau senang berburu, sehingga dia sangat terlatih dalam berburu. Tapi satu hari dia tidak mendapatkan buruannya, dan atau mungkin dia sudah pulang, tapi perburuan buat dia lelah. Yakub anak mama, anak tenda, tinggal di rumah. Dalam konteks cerita ini kita membahas bahwa seorang Esau ketika dia lapar, dia menganggap yang paling penting adalah soal mengenyangkan rasa lapar di perutnya. Tentu kita bisa berkata, Yakub juga salah. Tidak boleh jahat seperti itu. Kalau Anda dalam posisi Yakub dan ada orang datang dengan keadaan lapar, begitu jahatnyakah Anda untuk berkata, jualah hakmu untuk makanan yang kau mau ini? Gak boleh. Berapa harga sepiring makanan? Sangat tidak sebanding ketika Anda meminta sesuatu. Jahat. Saya tidak berkata bahwa Yakub baik, tidak, dalam hal ini Yakub jahat. Tapi saya sedang mengajak kita untuk melihat sikap yang salah pada Esau. Oke, kita kembali fokus ke Esau. Ketika Yakub menjadi begitu licik sebagai saudara, sebagai sesama pun sebetulnya tidak layak. Kalau ada orang menderita lapar hanya untuk sepiring makanan, Anda berkata, jualah handphonemu, jualah motormu, gadaikanlah sertifikatmu. Bukankah itu sungguh sangat tidak masuk akal? Ya kan? Hanya untuk sepiring makanan. Sampai hatinya. Anda tidak boleh meniru Yakub untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mahal dengan kelicikan. Anda tidak boleh meniru Yakub untuk mendapatkan hal-hal yang mahal dan berharga dengan harga yang murah karena kelicikan. Tidaklah pantas untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dengan hanya membayar sepiring kacang merah. Tidak boleh ditiru, itu jahat. Nah, tapi kita kembali ke cerita Esau. Esau berpikir, aku akan mau matilah, ya kan? Apa peduli hak itu bagi saya? Saya lapar setengah mati. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah untuk menangkapnya. Kemudian Esau makan dan minum setelah deal, jual hak kesulungannya. Dia pikir untuk apa hak itu?
tadi dalam Biston pagi membaca Ibrani pasal 12. Dan kemudian disinggung lagi tentang Yakub atau Esau maksud saya. Jangan seperti Esau yang dianggap cabul, saudara. Yang cabul, yang merendahkan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Penulis surat Ibrani mengingatkan kembali, jangan seperti Esau. Dia makan dan minum lalu pergi. Demikianlah Esau meremehkan, memandang ringan haknya sebagai anak sulung. Kalau Anda tidak menghargai hal yang rohani, Anda akan terjebak dalam pola pemikiran Esau. Hidup di bumi hanya satu kali, cari uang sebanyak-banyaknya, nikmati hidup menurut apa yang daging kita inginkan. Itu refleksi, gambaran dari atau manifestasi dari sifat orang yang meremehkan hal-hal yang rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Mari kita baca. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ini sebabnya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Cukup besar dibaca sampai di belakang tulisannya, karena fontnya 24 cuma. Orang yang tidak mempunyai Roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh Roh itu. Sebab bagi orang itu hal-hal tersebut seperti suatu kebodohan saja. Orang itu tidak dapat mengertinya, sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Anda nggak bisa apple to apple komparasi hal yang rohani dengan jasmani. Dia terlalu tinggi, dia terlalu mulia, dia terlalu mahal, meskipun Anda tidak tahu. Setara dengan apa nih? Ketika Tuhan berkata setara dengan seisi dunia, dan itu pun masih tidak cukup. Bisa kita membayangkan keselamatan jiwamu lebih mahal dari seisi dunia. Karena di dalam kekekalan orang akan terpisah bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi selama-lamanya. Dan kalau itu dikonversi dengan sebuah usaha cari uang, mungkin kalau 1.000.000 tahun akan terkumpulkan uang sekian untuk menebus jiwanya dari neraka yang kekal. Tuhan bilang juga nggak cukup. Dari bisa bayangkan ketika Tuhan berkata keselamatanmu lebih berharga dibandingkan seisi dunia. Bukankah ini sebuah pembanding yang sangat tidak equal, yang tidak setara? Sulit membandingkannya. Sehingga orang yang hanya berorientasi kepada hal-hal yang lahiriah, yang dapat dihitung, yang dapat dibandingkan. Oh, berapa harga 1 yen? Oh, harga 1 US dollar sekarang berapa? Oh, pound sterling berapa? Oh, euro berapa? Ada pembandingnya. Tapi kekayaan surgawi Anda tidak bisa bandingkan. Sehingga orang berkata, kalau begitu enggak berharga. Seperti Esau. Untuk apa hak kesulungan itu? Kalau Anda membaca dalam Ibrani pasal yang ke-12, dia mencarinya dengan susah payah pada akhirnya. Maksud saya. Tadi pagi baru dibaca. Sudah. Ada yang temukan tentang Esau, akar yang tumbuh akar pahit? (12:16) ya. Ya.
Ibrani 12:16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air matanya. Bayangkan jika satu hari kita yang baru tahu barang yang berharga itu kita telah gadaikan dengan kesenangan di dunia, kemudian kita dengan air mata darah menangis, meratap, dan kemudian kita juga ditolak. Apa yang dialami Esau harusnya menjadi sebuah peringatan yang sangat keras buat kita. Pada akhirnya orang yang tidak menghargai hal-hal yang rohani seperti Esau akan menyesali dan kemudian berkata, aku tahu baru sekarang, menyesal tolong, tapi waktunya sudah terlambat. Kasih karunia Allah itu setinggi langit, seluas samudra, tapi hidupmu ada batasnya. Selama kita hidup, kasih karunia-Nya masih ada. 1 menit sebelum Anda mati, Anda masih bisa menerima kasih karunia, pengampunan, pendamaiannya. Tapi siapa yang tahu 1 menit menjelang mati supaya Anda memperbaikinya? Siapa yang tahu umur hidupmu tinggal 1 jam lagi sehingga Anda menggunakan 60 menit yang berharga itu untuk mencari kasih karunia Allah? Tidak ada yang tahu. Kenyataannya seringkali orang sebelum mati didahului satu fase di mana dia tidak ingat semuanya. Tiba-tiba saja. Saya ngobrol dengan mama yang usianya 90 tahun lebih. Kadang-kadang cerita tentang rohani agak sulit sudah. Masih hidup, belum sempurna dimensianya, belum full pikunnya. Tapi ada hal yang bisa dilupakan, kecuali tentang Yesus maksudnya. Tapi kalau kita bicara tentang yang lain, kadang-kadang tidak nyambung. Ketika dia fokus dengan satu hal yang dia rasa, meskipun perasaannya subjektif sekali, dibangun di atas dasar lupa. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda akan tetap sadar 60 menit sebelum Anda mati? Supaya 60 menit itu Anda gunakan dengan baik dan benar dalam hubunganmu dengan Tuhan. Gak ada jaminan. Sangat berbahaya untuk memilih cara ini. Yang benar dan baik adalah lakukan sekarang waktu kita masih sadar. Amin. Jangan tunggu di saat ketika Anda berkata nanti, karena nanti bukan punyamu. Punyamu adalah hari ini. Ketika Anda bangun pagi masih hidup, Anda berkata, Tuhan terima kasih buat nafas hidup, buat hari yang baru, dan ingatlah akan Tuhan ketika Anda bangun. Karena mungkin siang dan besoknya atau malamnya bukan milik Anda. Siapa yang tahu? Betul? Betul? Karena kita lemah. Orang bisa jatuh dari tempat tidurnya dan hilang kesadarannya sampai dia mati. Bisa. Kenapa kita tidak mengasihi Tuhan dan melekatkan jiwa kita pada waktu kita masih ingat? Jadi saya dorong Anda bangun tidur, cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Beri waktu yang cukup untuk bersekutu dengan Tuhan. Semua penting. Cari uang penting, kerja penting, sediakan makan untuk anak sekolah penting, siapkan makan untuk istri, suami atau semua penting. Tapi lebih penting lagi yang tidak tergantikan adalah hubunganmu dengan Tuhan. Jangan memandang ringan, rendah, remeh hal-hal yang rohani. Karena kita punya roh Allah, Dia akan mengajari kita untuk memahami hal-hal yang rohani. Mungkin tidak mudah mendapatkannya. Yohanes pasal yang ketiga,
Dalam ayat yang pertama itu bicara tentang seorang yang hebat secara agama. Pemimpin agama, Majelis Sanhedrin, anggota Majelis Sanhedrin. Dia datang kepada Tuhan Yesus di malam hari. Waktu Tuhan cerita tentang kelahiran baru, dia enggak mengerti sama sekali. Tuhan ulangi lagi, dia masih tidak menangkap. Tuhan bilang, kau ini pemimpin agama, tapi kau tidak mengerti hal yang rohani. Bukankah ini sebuah gambaran yang sangat jelas? Orang mungkin membaca Alkitab, menggali Alkitab, tapi kemudian kehilangan hubungan dengan Tuhan. Para mentor saya sering mengingatkan, ketika Anda menggali Alkitab secara akademik, ada penghargaan-penghargaan akademik, tetapi jangan sampai Anda kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang selesai sekolah teologi justru tidak berhubungan dengan Tuhan. Karena dia merasa tahu tentang Tuhan. Itu tidak peduli strata manapun orang itu dalam teologi. Bahkan jika dia pun seorang profesor teologi, karena mengajar, jadi guru besar dengan gelar doktor, tapi bisa saja dia mengajarkan teologi yang liberal, yang tidak berpedoman kepada kedaulatan Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya. Orang bisa melakukan pekerjaan rohani, pekerjaan gerejawi 90% dengan manajemen tanpa melibatkan Tuhan dan berhasil. Jadi penata pelayanan gereja yang berhasil dibangun dengan manajemen yang rapi tanpa melibatkan Tuhan, berhasil. Kalau ukurannya adalah kehadiran jiwa dalam kebaktian. Kita sering melihat orang yang fasilida berorasi hal-hal yang rohani dan kita kagum. Kita bisa menjadi orang yang sebagai orang yang profesional termasuk dalam hal yang rohani. Tapi mari kita mengukurnya. Apakah kita menghargai hal yang rohani? Apakah kita berminat? Apakah kita terikat dengan Tuhan dalam hidup kita? Saya mendorong kita seperti itu. Jangan seperti Nikodemus, seorang yang menyelidiki kitab suci tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan yang diselidikinya ada di depannya, dia tidak bisa menangkapnya. Tapi puji Tuhan, pertemuannya dengan Tuhan di malam hari itu mengubah hidupnya. Dan di pasal yang berikutnya Tuhan pernah berkata kepada pemimpin yang lain hal yang sama. Kalian menyelidiki kitab-kitab suci tentang aku, tapi kalian tidak mau datang kepadaku. Kadang orang ke gereja, tapi gak mau datang kepada Tuhan. Dia cukup datang ke gereja. Anda sudah datang ke gereja pagi ini, tapi apakah Anda datang kepada Tuhan menyembah Dia? Kalau Anda kebaktian dengan hati dan tatapan yang kosong, yang datang cuma tubuhmu. Ayo ekspresikan kasihmu bahwa engkau menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dan itu akan memancar keluar dari ekspresi sikapmu, hatimu dan wajahmu. Jangan sampai ada seorang pun di sini yang hanya datang ke gereja di pagi hari jam 7 atau jam 4 sore, tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Karena itu jadi sia-sia. Mari kita membangun sebuah kehidupan yang mengagungkan, yang menghargai hal-hal yang rohani. Karena apa yang mata kita lihat justru akan lenyap. Dan apa yang mata kita tidak bisa lihat, itulah yang kekal. Anda akan pegang yang mana? Yang hanya bisa dilihat, yang bisa dihitung, yang bisa dipegang, yang akan berlalu, atau Anda berpegang pada hal-hal yang meskipun tidak melihatnya. Ibrani mendefinisikan seperti itu. Yang kedua, kita harus mewaspadai gaya hidup dosa.
yang dikuasai, dikendalikan oleh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukankah ini juga seringkali masih menempel dalam hidup kita orang Kristen? Rasul Yohanes menasihatkan kita, janganlah mencintai dunia ini atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia ini, kalian tidak mencintai Bapa. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita baca ayat 17 sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia di sini bukan dimaksudkan sebuah dunia dalam pengertian bumi yang kita tinggali, karena kita diminta juga untuk mengelola bumi. Tapi dunia di sini dimaksudkan adalah sebuah sistem kehidupan yang tidak berdasarkan kepada kedaulatan dan kebenaran Allah. Sebuah gaya hidup yang tidak dibangun di atas dasar otoritas Tuhan sebagai penguasa hidupnya. Jadi jangan berpikir bahwa ayat ini bicara bahwa kita tidak boleh mencintai dunia berarti tidak mencintai lingkungan kita sesama, bukan. Tetapi tidak mencintai hal-hal yang melawan kedaulatan dan kebenaran Allah. Cara hidup yang Paulus pernah katakan kepada jemaat di Filipi, orang-orang ini menjadi seteru atau lawan dari salib Kristus. Jadi semua hal yang datang dari Tuhan dilawan. Dan dalam bahasa yang lain inilah orang yang hidupnya disebut antikristus. Jadi antikristus tidak boleh dipersonalisasi sebagai satu pribadi saja yang akan muncul, tapi setiap roh, spirit, semangat, gaya hidup yang melawan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa dinasehati oleh Tuhan, Anda melawan Dia. Kalau firman Allah tidak berwibawa mengendalikan pikiran dan hati serta keinginanmu, Anda adalah lawan Tuhan. Orang tua bisa menjadi penasehat pengganti Tuhan ketika dia menasehati anaknya. Tidak harus dia mengutip ayat Alkitab, tapi kita menghormati orang tua karena orang tua adalah representasi dari Tuhan yang tidak nampak itu. Karena Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Orang tua tidak perlu harus mengutip ayat untuk menasehati anak. Tentu orang tua ada dalam koridor yang benar. Paham maksud saya Bapak Ibu? Anda tidak harus menuntut ayat ketika Anda takluk tunduk pada otoritas yang ada di atasmu dalam lembaga di mana Anda ada. Karena Tuhan berkata kita menghormati pimpinan, kita menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas otoritas kita. Sejauh orang itu tidak melanggar firman Tuhan, kita harus mentaatinya. Di dunia kerja, seorang Kristen akan menghormati dan mentaati pemimpinnya, karena Tuhan mengajarkan seperti itu. Sikap hidup yang benar adalah di seluruh area hidupnya Tuhan berdaulat, memimpin, mengarahkan, mengendalikan hidupnya. Dalam konteks inilah ketika orang akhirnya hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Orang seringkali kalau sudah bicara tentang egonya, orang akan melakukan apa saja. Saudara, mari kita menguji dan menjaga supaya pembunuh-pembunuh rohani, pembunuh hidup kita. Karena ini bukan dari luar. Keinginan daging bicara sesuatu yang ada di dalam kita. Kalau orang sudah marah, kalau orang sudah dendam, kalau orang sudah mengingini, apa saja akan dia lakukan dan Tuhan pun tidak bisa menegurnya. Ketika Tuhan menegur Kain, Kain kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Dia tidak menggubris Tuhan.
Saudara bayangkan, sebelum Tuhan menegur, mungkinkah orang tuanya tidak menegur dia? Saya percaya orang tuanya pasti menegur dia. Tapi Kain mengabaikan orang tuanya. Kain mengabaikan Tuhan, meremehkan peringatan Tuhan. Karena sesuatu yang menyala di dalam rohnya baru akan terpuaskan meskipun berakhir dengan penyesalan. Kalau seorang Kristen hidup seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes, orang itu akan lenyap bersama dengan dunia. Yang ketiga, jalan hidup di jalan lebar. Tuhan berkata begini dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka. Apa Bapak Ibu? Baca keras ya. Ayo baca sama-sama yuk. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar, dan banyak orang yang melaluinya. Banyak orang senang. Pasti kita senang jalan yang lurus, tidak ada gangguan, bebas hambatan. Tapi dalam hidup rohani, Tuhan seringkali menuntun kita di jalan yang rumit, yang sulit, penuh onak dan duri. Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Kalau sudah ketemu juga orang menghindar biasanya. Jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi orang yang tidak rela dan selalu meronta dan berontak dan lari ketika Tuhan mengarahkan engkau di jalan yang sempit. Ketika engkau memilih untuk bertindak populer menurut orang lain, Roh Kudus mengingatkan engkau, ampuni dia, berkati dia, lepaskan dia. Tapi kita merasa seperti Kain yang tidak akan puas sebelum kita melampiaskan semuanya. Itu hanya akan berakhir kepada penyesalan yang dalam. Kembali ke Kolose pasal 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan sampai supaya seluruh hidup kita di bumi sia-sia, karena kita hanya mengumpulkan semua yang pada akhirnya berakhir seperti surat Petrus berkata. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bisa bayangkan, mari kita berimajinasi. Kita tinggal di Batu Raja, kita lihat peta Indonesia atau peta Sumatera, kita hanya ada satu titik saja. Kemudian kita lihat Pulau Sumatera lenyap, kita lihat Pulau Jawa lenyap, kita lihat dari ujung Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kemudian lenyap dari peta. Kemudian kita lihat bola dunia, seluruh dunia lenyap. Ayat ini berkata, pada hari itu semua yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di mana Anda akan tinggal? Kalau Batu Raja lenyap, Sumatera lenyap. Kita tinggal di atas pulau yang kadang-kadang di bawahnya terus bergerak. Ketika dia berbenturan terjadi gempa. Ketika dia terjadi sebuah gangguan secara tektonik, kemudian terjadi sesuatu yang terbelah dan seterusnya. Rentan sekali. Satu hari orang begitu takut ketika orang melihat palung laut, dan kemudian dengan rekayasa 3 dimensi orang melihat Pulau Ambon ternyata ada di atas sebuah palung laut yang mencuram. Jadi atasnya itu lebar,
tapi penopangnya sangat tipis. Orang cemas. Tapi saya percaya bahwa meskipun kita tidak bisa melihat di bawah dari bumi di mana kita berpijak, tapi bumi pun juga berputar pada porosnya tanpa alas. Tanpa alas. Bumi berputar tanpa alas. Mudah untuk kita mengalami sebuah membayangkan ketika semua bola dunia hilang. Kan tidak ada dasar yang kuat. Maksudnya tidak bergantung, tidak bertopang, tidak apa semuanya. Ayat ini pasti jadi lebih mudah untuk kita membayangkan. Satu hari langit dan bumi akan lenyap. Terus pertanyaannya, bagaimana kita harus hidup? Mari kita baca ayat 11-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saya senang membandingkannya dengan bahasa Indonesia sehari-hari untuk memudahkan kita. Karena semuanya itu akan dihancurkan dengan cara demikian, bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah selama kalian menantikan dan merindukan hari Allah, merindukan tibanya hari Allah. Saudara, kalau kita bertanya bagaimana saya harus hidup Tuhan? Rasul Petrus berkata, kamu hidup dalam kesucian dan kesalehan. Ingatlah, iblis tidak pernah bisa meniru hidup suci. Dia bisa meniru mujizat, dia bisa meniru semua hal yang bisa dilakukan, tapi dia tidak bisa meniru kehidupan yang suci. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dunia berdosa adalah hidup dalam kesalehan dan kesucian. Dan Tuhan berkata orang yang suci hatinya akan memandang Tuhan. Mari kita berdiri. Ada sebuah ilustrasi yang ditulis oleh Berkshire, Doctor of Divinity. Dia menceritakan kira-kira seperti ini. Di sebuah malam ada sebuah rumah terbakar. Tiba-tiba yang penghuni rumah terbangun. Dalam paniknya dia lihat semua kebakaran berkobar. Dia lihat ada sebuah lorong, sebuah pintu, dan itu langsung keluar. Tapi refleks dia mengumpulkan semua yang dia bisa kumpulkan. Dia membawa ini, bawa itu, dan semuanya begitu berat. Berhasil juga dia menggenggamnya dan memikulnya. Tapi di ujung lorong itu pintunya hanya cukup untuk satu orang. Apa yang terjadi? Dia berusaha untuk menerobos dengan tetap membawa semua bawaan. Sampai akhirnya dia terkubur dan terbakar. Karena orang ini berusaha mempertahankan apa yang dia punya. Mungkin kita akan berkata betapa bodohnya orang seperti ini. Dia mungkin punya perhitungan. Aku susah payah seumur hidup mencari semua. Aku mau bawa ini. Mari kita baca bagian yang terakhir dari kalimat ini. Pintu surga terlalu sempit untuk orang yang merasa benar sendiri. Orang yang tidak butuh Tuhan dan pengampunannya. Dan karena itu Injil menimbulkan begitu banyak kebencian dan kejengkelan di antara mereka yang menolaknya. Saudara, Anda perlu melepaskan diri saja. Berarti Anda datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Pembenaran diri, jasa-jasa yang pernah kita buat seringkali justru membebani kita, membuat kita sombong di hadapan Tuhan.
membuat kita begitu sulit untuk melewati jalan yang sempit itu karena terlalu berat beban kita. Mari kita tanggalkan itu semua di kaki salib Tuhan dan memikul salibnya.